Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini dari Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah doa yang disampaikan oleh Paulus. Tentu, kita mendapati bahwa Paulus senantiasa mendoakan jemaat-jemaat yang dilayaninya, secara khusus jemaat yang ada di Efesus. Bukti bagaimana Paulus senantiasa mendoakan jemaat ini, ternyata dari sinilah kita mendapati jemaat yang mampu berpikir kritis, mempertahankan dogma yang benar ketika banyak ajaran-ajaran sesat yang ingin mempengaruhi mereka. Itu mengapa ketika kita berdoa, kita sedang merindukan sesuatu hal yang tetap berdiri teguh dan kokoh. Dan itulah yang senantiasa didoakan Yesus Kristus juga kepada murid-muridnya. Pernah sekali Yesus Kristus berkata kepada Simon Petrus, "Aku telah mendoakan engkau supaya imanmu tidak goyah. Tidakkah engkau tahu bahwa iblis itu telah memilih-milih siapa yang hendak dicobainya?" Dari situ kemudian kita semakin menyadari betapa pentingnya doa tersebut. Dan doa yang disampaikan oleh Paulus ini nampaknya sulit untuk kita mengerti karena ada kata-kata di sana yang sepertinya tidak berkesinambungan sebagaimana kita memahaminya secara hurufiah, tetapi di sanalah ternyata letak doa yang begitu dalam yang disampaikan oleh Paulus. Bagi Dialah yang dapat yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara berdoa, saudara berpikir. Tentu hal ini adalah hal yang saling berkesinambungan satu sama lain. Saudara ketika meminta sesuatu hal, tentu saudara sedang merespon itu dalam apa yang saudara pikirkan. Kemudian saudara mengucapkannya lewat kata-kata saudara. Tetapi yang dikatakan oleh Paulus adalah Tuhan lebih tahu apa yang Dia ingin kerjakan, melebihi dari apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu doakan. Terkadang saudaraku, ketika kita berdoa kepada Tuhan, doa kita adalah doa yang terbatas, doa yang sangat kecil. Tetapi Tuhan ternyata bekerja lebih tinggi dan lebih agung. Adakah orang yang pernah mendoakan supaya memiliki jalan keselamatan seperti yang dilakukan Yesus Kristus? Tidak ada orang yang menduga. Masing-masing manusia berdoa untuk keselamatannya, tetapi Tuhan ternyata mengerjakan melebihi dari apa yang dipikirkan oleh umat manusia. Sehingga karena Tuhan ternyata melakukan hal yang dahsyat, yang tak terselami, inilah yang seharusnya membuat kita senantiasa memuliakan Tuhan, karena baginya lah sebenarnya kemuliaan dan hormat di dalam jemaat.
Saudaraku yang terkasih, jangan kita sampai mengambil kemuliaan Allah dalam jemaat, dalam kehidupan ini, karena kemuliaan itu adalah bagian Tuhan. Tugas kita adalah melayani Tuhan, sebagaimana karunia-karunia itu telah diberikan kepada kita. Tetapi untuk kemuliaan itu adalah mutlak milik Tuhan. Paulus mengatakan ini kepada jemaat yang ada di Efesus lewat doanya. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Mengapa demikian? Karena jika kita berbicara tentang aspek kemuliaan, hal apa yang membuat seseorang itu berhak untuk dimuliakan? Terkadang ketika kita melihat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja, kita melihat bahwa mereka itu disebut sebagai yang mulia. Jika kita melihat dalam pengadilan, pemutus perkara itu atau hakim juga disebutkan yang mulia. Kenapa disebutkan yang mulia? Karena pekerjaannya yang tak bisa diwakilkan kepada siapapun. Allah lah sebenarnya yang sungguh-sungguh mulia, karena dialah yang mengerjakan hal yang terbesar yang tak akan mungkin bisa diselami oleh umat manusia. Mari ketika kita berdoa kepada Tuhan, memiliki pengertian yang benar sebagaimana firman Tuhan mengajarkannya kepada kita. Bukan lagi doa yang hanya menuntut berkat-berkat jasmani, tetapi mari kita melihat bagaimana firman itu bekerja di dalam diri kita, dan itu yang kita sampaikan lewat doa permohonan kita kepada Allah. Dan tentu di sana adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Sungguh begitu dalamnya ya Tuhan cara-Mu membimbing kami, membawa kami, mengarahkan kami. Hamba-Mu Paulus kemudian menyatakan itu dalam doanya, dan kini kami mengerti ya Tuhan bahwa kemuliaan-Mu yang terpancar itulah yang mengatasi segala sesuatu yang bahkan pikiran kami sendiri tidak dapat menjangkaunya. Bimbinglah kami ya Tuhan supaya hidup di dalam iman percaya yang sungguh-sungguh, berserah hanya kepadamu, tidak mengandalkan kekuatan dan pikiran kami semata. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.